Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat semuanya. Nah, hari ini Ustadz akan membahas pelajaran matematika mengenai operasi hitung bilangan bulat. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu biar dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, alhamdulillah kita udah berdoa. Ya, minggu kemarin kan kita sudah membahas nih mengenai pengenalan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung pada bilangan bulat. Nah, pertama-tama yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan bilangan bulat. Ya. Nah, cara pengerjaan penjumlahan bilangan bulat ini yang pertama, jika bilangan positif ditambah bilangan positif, maka tinggal dijumlahkan saja. Contohnya, 9 tambah 12 sama dengan 21. Ya, contoh berikutnya, 11 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, yang selanjutnya, jika bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka tinggal dijumlahkan saja, hanya hasilnya berupa bilangan negatif. Ya, kita contohnya. Nih, lihat. Negatif 8 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 20. Contoh yang lainnya. Negatif 11 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 14. Nah, jika yang berikutnya, jika bilangan negatif ditambah bilangan positif, maka yang harus kita perhatikan pertama kali adalah melihat bilangan mana yang angkanya lebih besar. Setelah itu, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Dan jangan lupa hasilnya negatif atau positif dilihat dari tanda dari bilangan yang terbesar. Contoh, ya. Lihat. Negatif 8 ditambah 12 sama dengan, nih kalian lihat. Bilangan paling besar, angkanya yang paling besar, angka berapa? Positif 12 ya. Nah, berarti isinya pasti, jawabannya itu pasti positif. Nah, untuk tahu angkanya, kalian tinggal lihat aja. Angka paling besar dikurangi angka paling kecil. Ya, sama dengan 4. Nah, yang berikutnya, contoh berikutnya, lihat. Negatif 11 ditambah 3. Sama dengan, lihat, dari dua bilangan tersebut, angka yang paling besar bertanda apa? Negatif atau positif? Betul, negatif ya. Jadi jawabannya pasti negatif. Nah, sekarang kita tinggal kurangin aja seperti yang pengurangan biasa ya. 11 dikurangi 3, 8. Tapi negatif ya, jadi negatif 8. Ya. Sekarang, jika bilangan positif ditambah bilangan negatif, maka yang harus kita perhatikan sama kayak tadi ya, melihat bilangan mana yang angkanya lebih besar. Setelah itu, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Ya, jangan lupa caranya hampir sama kayak yang tadi. Ya, contoh. 8 ditambah negatif 12. Lihat, angka paling besarnya bertanda apa? Negatif. Betul. Jadi jawabannya pasti negatif. Sekarang kalian tinggal kurangi aja. Angka paling besar dikurangi angka paling kecil. Sama dengan 4. Jadi negatif 4 jawabannya ya.
Contoh berikutnya, lihat 11 ditambah negatif 3. Angka paling besar bertanda apa? Positif, betul. Nah, sama kayak tadi ya, tinggal dikurangin aja. Jadi jawabannya itu 8. Nah, tadi kita sudah belajar penjumlahan pada bilangan bulat. Sekarang kita belajar pengurangan pada bilangan bulat. Nah, berikut cara pengerjaan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan positif dikurangi bilangan positif, maka kalian tinggal mengurangi saja. Ya, tapi jika angka bilangan pertama lebih kecil dari angka bilangan kedua, maka hasilnya negatif. Tetapi jika angka bilangan pertama lebih besar dari angka bilangan kedua, maka hasilnya positif. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, 7 dikurangi 12 sama dengan, lihat. Ya, angka pertamanya kecil, angka keduanya besar, berarti hasilnya pasti negatif. Ya, dan negatifnya berapa? Negatif 5, dapat dari 12 dikurangi 7. Ya, itu sama dengan 5 dan isinya pasti negatif 5. Tinggal dikurangi aja. Ya, yang besar dikurangi yang kecil sama kayak tadi. Nah, contoh berikutnya. 9 dikurangi 4. Ini mah gampang ya, kalian bisa langsung jawab. Jawabannya 5. Nah, yang pengurangan bilangan yang bulat yang lain, jika bilangan negatif dikurangi bilangan negatif, maka tanda pengurang akan berubah menjadi tanda penjumlahan, sehingga cara mengerjakannya seperti penjumlahan bilangan negatif ditambah bilangan positif. Maka yang harus kita perhatikan pertama kali adalah melihat bilangan mana yang angkanya lebih besar. Setelah itu, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Dan jangan lupa hasilnya negatif atau positif dilihat dari tanda dari bilangan yang terbesar. Contoh, 8 dikurangi negatif 12 sama dengan, kita rubah dulu ya. Jadi negatif 8 ditambah 12. Karena tadi kan tanda pengurangnya sama tanda negatif dari 12 itu berubah menjadi penjumlah plus ya. Sama dengan 4. Betul. Nah, kita contoh berikutnya. Negatif 11 dikurangi negatif 3. Sama dengan, caranya seperti yang tadi. Kita tulis lagi ya, negatif 11. Nah, ini karena tanda pengurangnya ketemu tanda negatif dari angka 3, jadi berubah menjadi penjumlah. Jadi, negatif 11 ditambah 3 sama dengan, lihat angka paling besarnya bertanda apa? Negatif. Jadi, jawabannya pasti negatif. Tinggal kalian kurangi saja. 11 dikurangi 3, ya. Jadi, jawabannya negatif 8. Nah, jika bilangan positif dikurangi bilangan negatif, maka tanda pengurang akan berubah menjadi tanda penjumlahan. Sehingga cara mengerjakannya seperti penjumlahan bilangan positif ditambah bilangan positif. Contoh, 8 dikurangi negatif 12 sama dengan, kita tulis lagi ya, bertahap ngerjainnya. Kita tulis lagi 8. Nah, tanda pengurang ini bertemu dengan tanda negatif di angka 12 jadi penjumlah. Jadi 8 ditambah 12 sama dengan 20. Nah, contoh berikutnya. 11 dikurangi negatif 3. Sama dengan seperti tadi ya, kita mengerjakannya, kita tulis lagi 11. Tanda pengurang di sini bertemu dengan tanda negatif di angka 3 menjadi plus. Ya, positif atau penjumlah 3. Nah, tinggal kalian jumlahkan seperti biasa. Sama dengan 14. Nah, jika bilangan negatif dikurangi bilangan positif, cara mengerjakannya tinggal dijumlahkan. Dan jangan lupa hasilnya pasti negatif. Contoh, lihat,
Negatif 11 dikurangi 3 sama dengan negatif 14. Ini kan tandanya sama ya. Ada stripnya. Jadi negatif, tinggal jumlahkan angkanya ya. Contoh berikutnya. Negatif 7 dikurangi 12 sama dengan negatif 19. Benar. Nah, kita udah belajar tadi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat ini nggak terlalu pusing kayak penjumlahan dan pengurangan. Ya, tapi kalian harus ingat sama konsepnya. Ya, perkalian sama bilangan pembagian pada bilangan bulat itu hampir sama konsepnya ya. Konsep yang pertama, bilangan positif dikali atau dibagi bilangan positif sama dengan hasilnya pasti bilangan positif. Bilangan negatif dikali atau dibagi bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Bilangan positif dikali atau dibagi bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Bilangan negatif dikali atau dibagi bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Ya, jadi yang harus kalian ingat, jika tandanya sama, hasilnya juga pasti positif. Kalau tandanya berbeda, tanda di depan angkanya berbeda, pasti hasilnya negatif. Ya, kita coba latihan soal. Latihan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat. Lihat soalnya ya. Nih contohnya, negatif 8 dikali negatif 4 sama dengan, lihat, tadi kan sudah dikasih tahu, kalau tandanya sama berarti hasilnya pasti positif. Tinggal kalian dikalikan seperti biasa. Sama dengan 32. Nah, kita coba nomor 2. Negatif 9 dikali 8. Nah, ini tandanya berbeda ya. Yang angka pertama itu negatif, yang angka kedua itu positif. Kalau tadi negatif dikali positif, pasti hasilnya negatif. Ya. Kita lihat tuh, negatif 72. 9 kali 8 kan 72 ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. 8 dikali 4. Ini positif dua-duanya. Udah pasti jawabannya positif juga ya, 32. Nah, yang berikutnya 9 kali 12 sama kayak tadi ya, 108. Nah, begitu untuk operasi penghitungan pada bilangan bulat. Insya Allah nggak terlalu sulit, asal kalian mau belajar, latihan terus ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Cukup pelajaran untuk hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.